Cimahi memang kota kecil yang hanya terdiri dari 3 kecamatan, dengan sumber daya alam yang terbatas, dan hampir separuh pusat kota dipenuhi oleh tangsi militer. Dengan kondisi seperti itu, bagaimana kota ini bisa berkembang? Dimulai pada zaman kolonial sekitar tahun 1890-an. Pada masa itu Cimahi yang awalnya hanya sebuah perkampungan kecil, berkembang menjadi sebuah wilayah administratif hingga menjadi pusat komando militer. Tahun 1896, Cimahi telah menjadi sebuah garnison militer terbesar se-Nusantara. Sebagai bekas pusat komando militer pada masa kolonial, Cimahi diwarisi banyak bangunan berarsitektur Art Deco yang hingga kini masih berdiri megah menghiasi kota, menebar pesona anggunnya arsitektur klasik. Menyusuri Jalan Gatot Subroto ke arah selatan, udara terasa sejuk karena rindangnya pohon mahoni di sepanjang jalan. Terlihat bangunan-bangunan militer di kiri kanan jalan yang kini digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, kebanyakan untuk pusat pendidikan dan latihan. Uniknya, keberadaan markas-markas militer itu tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Dengan leluasa, masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya tanpa harus merasa terkungkung oleh kekakuan sikap militer. Demikian pula sebaliknya, aktivitas militer tidak terganggu hiruk-pikuk kehidupan kota. Sebuah interaksi sosial menarik yang dimiliki kota Cimahi. Di ujung jalan dekat rel kereta api berdiri megah dan anggun. Historic. Surga bagi para fotografer dan penikmat bangunan heritage. Gedung bercat putih kayak ornamen khas Indonesian Empire Style ini dibangun pada tahun 1886. Gedung seluas 1000 meter persegi ini berfungsi sebagai social club bagi para personil militer Belanda dengan nama Society voor Officieren. Di awal masa kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengganti namanya menjadi Balai Prajurit Sudirman atau lebih dikenal dengan Gedung Sudirman. Setelah mengalami restorasi dan difungsikan menjadi gedung serbaguna, namanya diganti menjadi The Historic. Tidak jauh ke arah barat di tengah keramaian Jalan Ahmad Yani, berdiri megah Rumah Sakit Dustira yang dibangun pada tahun 1887. Ornamen Art Deco masih jelas terlihat pada bagian dinding dan atap bangunan, menandakan bangunan kokoh seluas 2.800 meter persegi ini terawat dengan baik. Beberapa ratus meter ke arah utara dari Dustira terletak stasiun kereta Cimahi. Dibangun sekitar tahun 1896 sebagai sarana pengangkutan logistik militer kolonial dari Batavia. Desain gerbang, penyangga atap, dan tiang-tiang yang semuanya terbuat dari besi membuat nuansa klasik begitu terasa, mencuatkan romantisme di abad ke-19. Stasiun kereta api yang mempunyai jalur atau spur sebanyak 4 buah ini sekarang masih berfungsi melayani transportasi umum antar kota. Bangunan-bangunan peninggalan kolonial itu sudah dijadikan cagar budaya sebagai warisan budaya yang harus dilindungi. Peninggalan kolonial lainnya yang dijadikan cagar budaya diantaranya adalah Pusdik Armet dan Pemakaman Kerkhoff. Komplek Pemakaman Kerkhoff dibangun sekitar tahun 1708 untuk para direktur jenderal dan para pemimpin Hindia Belanda. Makam dengan nama-nama yang semuanya terlihat jelas, berjejer rapi, rumput yang terpangkas rata, maupun pepohonan di area sisi makam yang tertata asri, membuat Kerkhoff sangat nyaman untuk dikunjungi. Sekedar untuk mengenang kembali sejarah kolonialisme di Indonesia. Selain warisan peninggalan kolonial, Cimahi memiliki cagar budaya yang lainnya. Berdekatan dengan stasiun kereta, terdapat Pura Agung Wira Lokanata. Pura ini dibangun tahun 1977 di atas lahan seluas 1000 meter persegi atas inisiatif kalangan militer yang beragama Hindu dan diresmikan pada tanggal 14 Juli 1978. Arsitektur bernuansa Bali dengan tumpukan bata merah berornamen semen ukir dan gapura yang khas membuat Pura Agung Wira Lokanata kelihatan menonjol di tengah keramaian kota.
Keberadaan pura ini seakan menegaskan bahwa kebebasan beragama di kota ini berlangsung kondusif. Di Jalan Baros berdiri gereja Santo Ignatius. Gereja yang berdiri di atas lahan seluas 1.225 meter persegi ini adalah salah satu cagar budaya yang dimiliki Cimahi. Keindahan arsitektur klasik terlihat pada dindingnya yang tinggi dengan atap segitiga runcing dan kaca dekoratif melengkung di atas pintu. Ke arah selatan di kawasan Leuwi Gajah berlokasi Kampung Adat Cirende. Kampung seluas 168 hektar itu masih memelihara tradisi leluhur yang telah mengakar turun-temurun. Ada dua hal yang menarik yang masih dipertahankan oleh warga Kampung Adat Cirende, yaitu bahan makanan pokok dan tradisi satu suro. Beralihnya makanan pokok masyarakat adat dari beras menjadi singkong dimulai kurang lebih tahun 1918 yang dipelopori oleh Ibu Omah Asnama. Berkat kepeloporannya, dia mendapat penghargaan sebagai pahlawan pangan pada tahun 1964. Bukan hanya kekayaan budaya warisan peninggalan tempo dulu saja yang memberi warna bagi kepariwisataan dan kebudayaan kota Cimahi, tapi juga aktivitas kreatif masyarakatnya. Keterbatasan wilayah dan sumber daya alam menyadarkan masyarakat kota Cimahi akan pentingnya kreativitas yang dapat memberikan nilai tambah bagi kehidupannya. Itu tercermin dari kemampuannya mengkreasi berbagai macam motif batik. Maka, jadilah kegarangan simbol-simbol militer, estetika daun singkong dan eksotisme bambu sebagai sumber inspirasi yang tertuang dalam motif batik khas Cimahi. Workshop, showcase, maupun tempat pelatihan membatik dapat dijumpai di beberapa tempat di sekitar kota Cimahi. Batik Sekar Putri di Jalan Permana Timur, Batik Anggraini di kawasan Gunung Batu, Rumah Kreasi di kawasan Leuwi Gajah, dan Lembur Batik di Jalan Pesantren adalah beberapa tempat kreasi batik Cimahi. Kekayaan budaya yang dimiliki kota Cimahi dan kreativitas masyarakatnya menyimpan potensi bagi pengembangan kepariwisataan kota. Apalagi sarana akomodasi yang mendukung semakin berkembang. Di kawasan utara kota, di Jalan Kolonel Masturi terletak tempat rekreasi alam wisata Cimahi. Yang hobi berolahraga, Pandiga Education Sport adalah tempat yang tepat untuk dikunjungi. Berlokasi di kawasan Cihanjuang, Pandiga Education Sport menyediakan berbagai fasilitas berolahraga. Di kawasan Baros berdiri megah Simply Valor Hotel, hotel berbintang 3 dengan fasilitas lengkap. Masih di kawasan Baros, dengan akses langsung ke pintu tol Baros, sedang dibangun sebuah kemewahan. Royal Tulip The Green Hotel and Convention Center. Dengan dukungan sarana akomodasi dan kekayaan budaya yang dimiliki, serta gairah kreativitas yang tinggi, kota Cimahi berpotensi besar untuk menjadi kota tujuan wisata kreatif. Pemerintah Kota Cimahi sudah membuat fondasi untuk itu dengan membangun gedung BITC. Gedung Baros Information Technology and Creative atau BITC adalah tonggak pengembangan industri kreatif Kota Cimahi. Tempat berkumpulnya komunitas animasi, IT, desain grafis, fotografi, dan film yang tergabung dalam Cimahi Creative Association. Event internasional pun digelar. Dan keriuhan pun dimulai.